Halo semuanya, aku Kim dari Beranda Migran dan hari ini kita ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau Visipol Universitas Gadjah Mada. Coba tebak, hari ini kita mau ngapain? Kita akan nanya mengenai tindak pidana perdagangan orang pada beberapa mahasiswa Visipol UGM. Ayo, ikut. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Daska, aku dari DPP Angkatan 25. Halo, kenalin aku Galih dari program studi sosiologi. Aku sering dengar sih beberapa kasusnya, cuman emang belum mendalami banget tentang kasusnya. Udah pernah denger kok Kak soal perdagangan orang. Menurut aku karena ini tuh kesannya rakyat Indonesia yang ditipu ya, kayak diiming-imingi pekerjaan. Jadi kayak menurut aku permasalahannya di sini adalah tentang kemiskinan struktural seperti itu. Kalau menurut saya sih karena mungkin pertama di dalam negerinya sendiri di Indonesia itu kekurangan lapangan pekerjaan yang layak, dan di satu sisi juga kualitas baik itu pendidikan dan kesehatan segala macam itu turut berkurang. Jadi mau nggak mau mereka harus cari duit ke wilayah lain gitu. Menurut aku pemerintah ini belum pas ya pendekatannya karena masih salah menganggap permasalahan ini. Padahal ini tuh menurut aku permasalahannya sangat serius. Nah mungkin dari pemerintah sendiri harus memberantas kemiskinan struktural dulu, baru setelah itu barulah pemerintah harus kayak lebih aware lagi tentang permasalahan ini seperti itu. Sebelumnya pemerintah harus ini sih melihat isu TPPO ini dari kacamata yang makro ya, maksudnya secara struktural gitu. Sebetulnya penyebabnya apa sih? Kalau kita lihat secara di permukaan aja ya memang mereka jatuhnya kayak orang kriminal, tapi kan di balik mereka bertindak seperti itu ada keadaan-keadaan yang apa ya, memaksa gitu mereka untuk melakukan perbuatan itu gitu sih. Jadi harus melihatnya secara struktural gitu. Hari ini kita sudah mendengar suara-suara mahasiswa tentang tragedi yang masih terus terjadi. Di balik angka dan berita, ada manusia yang kehilangan kebebasan, keamanan, bahkan harapan. Mari lebih waspada, peduli, dan bersolidaritas dengan para korban tindak pidana perdagangan orang dimanapun itu. Di tengah sulitnya mencari pekerjaan dan derasnya informasi di media sosial, tawaran kerja dan iming-iming gaji tinggi seringkali tampak meyakinkan, padahal bisa menjadi pintu masuk eksploitasi. Kita bisa melihat bahwa banyak mahasiswa sudah mengetahui adanya kasus TPPO di Kamboja. Namun, kasus-kasus ini juga menunjukkan bahwa anak muda masih menjadi kelompok yang sangat rentan. Karena itu, peran anak muda tidak hanya sebagai kelompok yang perlu dilindungi, tapi juga sebagai agen pencegahan. Dengan lebih kritis terhadap lowongan kerja, saling berbagi informasi, dan berani mengedukasi lingkungan sekitar, bahkan terlibat advokasi dan pengorganisiran gerakan rakyat. Dengan ini, anak muda dapat menjadi garda terdepan dalam memutus rantai perdagangan orang.